Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Nadia Cendera Suaraning Tias NIM P1017210, Bella Revinita Adila NIM P1017227, Irma Melati Sukma NIM P1017239. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi PT Amarta Indah Otsuka. Selanjutnya, saya akan menyebutkan pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, tingkatan manajemen strategi. 3, analisis eksternal makro. 4, analisis internal. 5, analisis eksternal makro. 6, analisis SWOT dan matriks PCG. 7, analisis grand strategi. Dan yang terakhir, strategi terbaik. Pendahuluan. Profil perusahaan. Di awal berdirinya pada tahun 1997, Otsuka merupakan perusahaan afiliasi dari Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Jepang yang memulai perjalanannya di Indonesia dengan nama PT Kapal Indah Otsuka. Perusahaan ini terbentuk dari hasil investasi bersama antara Otsuka Pharmaceutical Jepang dan PT Kapal Api dengan Pocari Sweat sebagai produk pertamanya. Kemudian di tahun 1999, PT Kapal Indah Otsuka merubah namanya menjadi PT Amarta Indah Otsuka. Semakin berkembangnya perusahaan, pada tahun 2004 PT Amarta Indah Otsuka membuka pabrik pertamanya yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Menyusul 6 tahun berikutnya, pabrik Pocari Sweat di Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur didirikan. Dengan keberhasilannya dalam memasarkan produk, hingga kini produk yang dihasilkan telah didistribusikan di seluruh Indonesia. PT Amarta Indah Otsuka gencar melakukan pendistribusian baik secara langsung melalui kantor cabang resmi maupun distributor-distributor yang tersebar di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Seiring dari kemajuan perusahaan, Otsuka berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008, sistem keamanan pangan ISO 22000-2005, dan sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2004. Tingkatan manajemen strategi. Yang pertama, strategi corporate atau corporate strategy. Tingkatan paling global dari suatu perencanaan strategi, di mana visi dan tujuan besar perusahaan diputuskan oleh pihak-pihak yang memiliki jabatan corporate. Yang kedua, strategi bisnis atau business strategy. Tingkatan di mana perencanaan strategi lebih rinci, mulai disusun dan standar kinerja untuk masing-masing rencana strategis dibuat. Dan yang ketiga, strategi fungsional atau functional strategy. Tingkatan ini perencanaan strategi dilakukan secara terpisah dan spesifik terkait fungsi-fungsi perusahaan yang berbeda, yang mana dibuat sebagai pendukung dan pengawas jalannya implementasi rencana strategis. Analisis eksternal mikro. Di sini menggunakan model The Five Forces that Shape Industry Competition. Yang pertama, trade of entrance, bargaining power of buyers, trade of substitute product or service, bargaining power of supplier, yang berkaitan dengan rivalry among existing competitors. Analisis internal. Dalam bidang manajemen, PT Amarta Indah Otsuka memiliki kekuatan dalam audit manajemen. PT Amarta Indah Otsuka menerapkan konsep manajemen strategi, memiliki struktur organisasi yang baik, dan program kesejahteraan. Dalam bidang marketing, PT Amarta Indah Otsuka memiliki kekuatan dalam audit pemasaran. PT Amarta Indah Otsuka menerapkan marketing mix, menerapkan marketplace restructuring dengan disintermediation dan reintermediation, dan menerapkan komitmen share dan juga menjalin kerjasama yang baik dengan distributor. Dalam bidang finance and accounting, PT Amarta Indah Otsuka memiliki kekuatan dalam audit finance and accounting. PT Amarta Indah Otsuka berhubungan baik dengan para investor dan pemegang saham. Manajer keuangan perusahaan pun berpengalaman dan terlatih dengan baik.
Selanjutnya, dalam bidang production and operation, PT Amerta Indah Otsuka memiliki kekuatan dalam audit production and operation. Pemasok bahan mentah, suku cadang, dan subrakitan dapat diandalkan dan masuk akal. Perusahaan memiliki kompetensi teknologi yang baik karena semua proses produksi dikerjakan secara integrasi. Bidang research and development, PT Amerta Indah Otsuka memiliki kekuatan dalam audit research and development. PT Amerta Indah Otsuka melakukan pengembangan SDM serta melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk dengan baik. Bidang manajemen information system, PT Amerta Indah Otsuka memiliki kekuatan dalam audit manajemen information system. PT Amerta Indah Otsuka menggunakan mesin-mesin yang berkualitas, dan untuk membuat laporan menggunakan sebuah perangkat lunak atau biasa disebut dengan sistem komputer. Pengambilan keputusan PT Amerta Indah Otsuka berdasarkan laporan yang telah diterima oleh pusat berkenaan dengan masalah yang melibatkan kantor pusat. Selanjutnya, analisis eksternal makro. Yang pertama, sosial budaya, gaya hidup. Persepsi masyarakat bahwa Pocari Sweat memiliki kemampuan medis untuk membantu proses penyembuhan. Yang kedua, teknologi. Peningkatan regulasi perubahan teknologi ini dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produknya dengan lebih efisien. Yang ketiga, global. PT Amerta Indah Otsuka akan terus berinovasi menciptakan produk-produk yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat di dunia. Establish relationship dengan event-event olahraga internasional. Yang keempat, ekonomi. Kepercayaan konsumen. Dengan kepercayaan bahwa Pocari Sweat terus memberikan manfaat dan kebaikan dalam produk yang dihasilkan, bagaimanapun keadaan ekonomi yang dihadapi masyarakat, ketika produk ini sudah menjadi kebutuhan, maka dengan usaha pasti konsumen akan berusaha membeli. Yang kelima, politik. Komponen politik atau hukum ini dalam suatu periode waktu tertentu akan menentukan operasi perusahaan, sehingga manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik dan hukum-hukum maupun peraturan yang ada di suatu negara. Seperti perlakuan yang adil dalam pembayaran gaji harus sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Perlakuan adil tersebut juga menjadi salah satu yang sesuai dengan misi PT Amerta Indah Otsuka. Yang keenam, hukum. Mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi dengan cara memberi kesejahteraan dan keadilan tersebut kepada karyawan. Selanjutnya, analisis SWOT dan matriks BCG. Strengths. 1. Kondisi finansial yang terus meningkat setiap tahunnya. 2. Kapasitas produksi yang besar, di atas 100 juta liter per tahun, serta SDM yang mendukung dalam menjaga kualitas. 3. Distribution channel yang telah terbangun sejak tahun 1990-an. 4. Loyalitas konsumen melalui transfer knowledge dan edukasi konsumen sejak tahun 1990-an. 5. Establish relationship dengan event-event olahraga internasional. Selanjutnya, weakness. 1. Kurangnya pemahaman produk dari distribution channel, khususnya traditional channel, yang umumnya menaruh Pocari Sweat sejajar dengan minuman energi, bahkan minuman ringan. 2. Harga produk yang lebih tinggi dibanding dengan kompetitor lain. 3. Hanya memiliki satu rasa. Selanjutnya, opportunities. 1. Pasar masih dalam tahap growth sehingga potensinya masih terbuka lebar. 2. Sejauh ini, inovasi produk dari minuman isotonik hanya bersifat incremental sehingga masih terbuka kesempatan untuk pengembangan produk. 3. Persepsi masyarakat bahwa Pocari Sweat memiliki kemampuan medis untuk membantu proses penyembuhan. Selanjutnya, traits. 1. Barriers to entry rendah, akses bahan baku mudah dan relatif murah. 2. Kompetitor dari perusahaan industri sejenis dengan jalur distribusi matang. 3. Konsumen semakin selektif, mudah untuk melakukan switching. 4. Isu kesehatan. Konsumsi minuman isotonik jangka panjang terkait isu bahan alami dan bahan pengawet. Selanjutnya, ini adalah hasil perhitungan matriks BCG pada produk Pocari Sweat Ion Supply Drink dan Soy Joy milik PT Amerta Indah Otsuka Indonesia yang dapat dilihat pada gambar. Analisis SWOT dan matriks BCG.
Berdasarkan perhitungan relatif market share dan market growth rate pada tabel di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa produk Pocari Sweat, Ion Supply Drink, dan Soy Joy milik PT Amerta Indah Otsuka Indonesia yang dilambangkan dengan singkatan PS pada grafik di atas berada pada posisi cash cows atau sapi perah dengan posisi yang kuat, yang artinya produk tersebut merupakan pemimpin pasar dan menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Dikatakan kuat karena Pocari Sweat, Ion Supply Drink, dan Soy Joy berada di posisi relatif market share sebesar 1 dengan market growth rate sebesar minus 8%. Pocari Sweat, Ion Supply Drink, dan Soy Joy berada pada posisi yang sama, dikarenakan keduanya merupakan produk PT Otsuka yang berada pada segmen yang sama, yaitu segmen pharmaceutical business atau obat-obat etikal. Sedangkan pesaing dari Pocari Sweat Ion Supply Drink, yaitu Mizone dan Vatican Hydro, Mizone sendiri berada pada posisi cash cows mendekati dog, yang artinya memiliki pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasar yang lemah atau hampir merugi. Dan Vatican Hydro berada pada posisi star atau bintang yang artinya memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang atau pendapatan yang besar. Serta pesaing dari Soy Joy yaitu Foodbar berada pada posisi question marks atau tanda tanya, artinya produk memiliki pangsa pasar yang tinggi namun pertumbuhan pasar yang rendah. Yang kemudian analisis grand strategi. Kuadran 1 product development. Inovasi produk lain hanya bersifat incremental. Terbuka kesempatan untuk pengembangan produk ditangkap dengan kapasitas produksi yang besar. Diimplementasikan dengan adanya produk baru yang memiliki manfaat lebih dibandingkan produk pesaing seperti Vatican, Hydro, Mizone, dan lain-lain. Kuadran 2, market development. Persepsi pelanggan dengan adanya kemampuan medis untuk proses penyembuhan dapat digunakan untuk meminimalisir kurangnya pemahaman produk dari distribution traditional channel. Dengan dibuat kampanye Pocari Sweat atau Ion Police, sehingga pemahaman tentang produk akan lebih meningkat dengan adanya media sosial yang sedang digandrungi khususnya kalangan anak muda. Kuadran 3, market penetration. Meningkatnya transfer knowledge dan edukasi konsumen untuk menghindari konsumen makin selektif. Edukasi yang dilakukan di lini pemasaran lain seperti melalui publikasi, konferensi pers, advertorial, kegiatan below the line, termasuk menciptakan digital marketing melalui media sosial dan website yang implementasinya ditujukan dengan melakukan program reality show online yaitu Soy Joy Healthylicious. Kuadran 4, integrasi ke depan. Memperbaiki pemahaman produk dari distribution traditional channel untuk meminimalisir konsumen yang makin selektif. Sehingga PT Amerta Indah Otsuka memperkenalkan kembali konsep kunjungan pabrik terbarunya dengan konsep edutainment untuk tetap menjadi market leader di Indonesia. Meski sekarang telah banyak bermunculan berbagai produk serupa. Yang selanjutnya strategi terbaik. Yang pertama integrasi. Integrasi dibagi menjadi 3 yaitu integrasi ke depan, integrasi horizontal, dan integrasi terbelakang. Yang selanjutnya intensif. Intensif bagi menjadi ada 3 yaitu strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. Yang selanjutnya diversifikasi. Ada 3 yaitu strategi diversifikasi konsentrik, strategi diversifikasi horizontal, dan strategi diversifikasi konglomerat. Yang terakhir yaitu penciutan. Ada 3 yaitu retrenchment, divestasi, dan likuidasi. Dari seluruh strategi yang telah dipaparkan di samping, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang terbaik yang dapat dipilih PT Amerta Indah Otsuka adalah intensif atau strategi pengembangan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.